resep ada yang mudah, 2 resep yang lainnya itu antara sulit sama agak sulit, gitu. Jadi, insyaallah 3 resep itu adil lah buat semuanya ya, buat semua seri, gitu. Kemudian yang harus dipersiapkan pertama adalah, yang pasti FI, FI 3, FI 4, gitu. Kemudian, Handbook of Pharmaceutical Excipient, IMO, ISO, MIMS, kemudian kalau punya NP5 NP5 juga harus dipegang, kemudian apalagi ya, catatan kalian juga boleh kalau misalnya kalian mau, apa namanya, kalian mau menggunakan silakan gitu, karena ini sifatnya kan open book, gitu. Saya nggak membatasi kalian mau referensi apa. Misalnya kalian nggak punya FI berapa, FI 3, tapi apa namanya, bahan kalian di FI 3, berarti mau nggak mau kalian cek di yang lain gitu. Ada USP online, ada BP online, BP itu maksudnya British Pharmacopoeia ya, USP United States Pharmacopoeia, atau bisa juga cek di Merck Index. Merck Index tuh insya Allah komplit untuk semua bahan, sampai bahan kimia yang kalian nggak gunakan pun ada di situ. Oke, kemudian untuk seri 1, kita bahas seri 1 dulu ya. Dari seri 1, resep pertama, resipro Milanta 100 ml, kontin domperidone HCl 2 mg per 5 ml. Wisvaposio, Signa, Bis Dedie, Cochlear Teh 1, Anteco 6, Pro Aceng 6 tahun. Oke, ada yang mau menjelaskan resep ini? Yang Milanta? Halo, halo. Kedengaran nggak sih suara saya? Kedengaran, Pak. Ayo silakan, kalau ada yang mau membahas Milanta. Seri 1 kan itu, Pak? Iya, seri 1 nomor 1. Latihan UAS praktikum farmaseutik. Silakan. Ayo. Kemarin nomor urut 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Ya, saya tunjuk aja deh. Karena tidak ada yang merespon, sehingga saya harus menunjuk. Saya deh, Pak, boleh. Oh iya, silakan Diva. Oh, Diva sedang bersemangat nih. Bagus. Lanjutkan. Kalau salah nggak apa-apa ya. Ya iyalah, masa salah dibunuh, kan nggak mungkin. Ditampilin nggak apa-apa, mungkin kalau Diva masih ada pengerjaan yang kemarin, filenya, atau mau diomongin aja, terserah. Diomongin aja. Kita sesi bebas kok. Nanti kalian paham. Resepnya Milanta 100 ml, kontin domperidone HCl 2 mg per 5 ml. Posio, ya, resep baku Milantanya itu saya dapat dari MIMS 2020. Itu MgOH2 MgOH 2 kali. Ya, setiap 5 mg. Setiap 5 mg per 5 ml Milanta itu MgOH 2 kali 200 mg. Aluminium hidroksida itu 200 mg, simetikon 20 mg. Monografi bahannya itu dari MgOH 2 kali itu saya lihat di FI 4 halaman 513. Pemberiannya itu serbuk putih dan ruah. Larutannya itu praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol, larut dalam asam encer.
ALOH 3 kali, itu Fi4 saya lihat halaman 82, itu sebagai antasida manfaatnya. Yang MgOH2 juga antasida. Ini di Fi3 halaman 80. Pemberiannya itu suspensi kental, putih. Jika dibiarkan akan terjadi sedikit cairan jernih yang memisah. Itu siapa ALOH 3 kali? Iya, Bukannya dia serbuk ya? ini Fi4. Di film 4 tulisannya cairan dia. Iya. Ya Bentar. udah, lanjut. Lalu Pak, Ya, kalian lihat dulu deh. Saya Pak. Nih. Maaf Pak, salah Pak. ALOH3-nya. ya, ALOH3-nya ALOH-nya. terbuk amorf, putih, tidak Ya, berbau, tidak berasa. Larutannya itu praktis tidak larut dalam air dan dalam metanol, ya. dalam asam mineral encer dan larutan alkali hidroksida. Oke. Terus apa lagi? Simeticon itu anti-foaming agent. Yang di Metikon harusnya. Metikon atau di Metikon? Oh iya, Dimeticon. Di Metikon atau di Metikon? Di memes. Tapi saya tuh ngelihat di memes tuh nggak ada Pak, di memes yang versi saya. Hah? Iya, yang Maksudnya? memes punya saya tuh nggak ada, saya jadi nyari di internet. Nah, berarti nggak di memes dong sumbernya, kalau Tapi gitu. dia bilang sebenarnya di memes. Terus dari kemasan yang aku lantai juga kayak gitu. Iya, berarti si Metikon atau di Metikon, pertanyaan saya. Bentar. Ya. Yang lain juga kalau mau nambahin silakan ya, jadi Diva nggak sendirian. Kan ada banyak yang ngerjain itu. Simeticon, Pak. Iya, Si Metikon ya, Hmm. si Metikon. Dia fungsinya sebagai, ya, gimana? Simeticon, Pak. Si Metikon. Iya. Iya, sebagai fungsinya Tadi yang dibilang apa? Kalau di EP5 nggak ada fungsinya, Pak. Nggak ada fungsinya. Kalau kalian lihat di farmakologi kedokteran yang warna hijau, itu ada fungsinya sebagai Anti-foaming agent. bukan. Iya itu kalau excipient, sebagai excipient iya. Dia kan anti-foaming agent, Pak. Iya sebagai kalau excipient iya anti foaming. Tapi kalau sebagai zat berkhasiat itu fungsinya nggak sebagai itu. Apa Pak? Kalau sebagai excipient benar dia anti foaming agent. Tapi kalau sebagai zat berkhasiat bukan itu fungsinya. Dia kan zat berkhasiat itu. Zat berkhasiatnya sebagai Iya apa Pak? anti kembung. Oh, anti kembung ada Pak. Iya. Biar nggak si pasien tuh nggak sebah gitu loh, nggak penuh Nggak begah ya. apa, nggak banyak gas, nggak merasa banyak gas. Kan kalau gas di perut terlalu banyak bisa menyebabkan mual kan. Nah itu yang mungkin dikasih simeticon atau dimeticon. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut. Inkompatibilitas mungkin langsung. Inkomnya bahan sukar larut. Siapa aja yang suka larut. Jadi ditulis semuanya. Kalau yang MgOH sama ALOH 3 kali. Simeticon anti kembung. simeticon juga. Enggak, ini saya nanya anti kembung ya. Iya. Jadi yang praktis larut dalam air apa aja?
MgOH sama AlOH3 sama Simetikan juga? enggak simetikan enggak. Oh ya udah. Itu dua aja ya. Iya, Kemudian apa lagi? lalu Pak. Dimetikonnya juga. Simetikannya juga. Iya, Oh, berarti dimetikon. tiga-tiganya larut dalam air. Tadi ada dimetikon HCl. Simetikan tuh dimetikon. Kan ada dua, Pak. Tadi Simetikon. kan Simetikon. eh, yang di Milanta simetikon. Di resep kan ada domperidon. Aduh, salah nulis ya. Domperidon. Waduh, salah nulis ya kemarin. Aduh. Iya. Nah lo, salah nulis menyebabkan salah fatal loh. Ya Makanya udahlah, hati-hati menulis. belajar. Iya, saya nggak tahu. Ya Oke udahlah, Pak. lanjut. Ya iya. Saya baru lihat. Ya ampun. Gimana dong? Ya udah deh. Domperidonnya larut nggak dalam air? Apa? Domperidonnya larut nggak dalam air? Sukar. Nggak larut, berarti semuanya zat aktifnya suka larut dalam air. Iya. Sip, lanjut. Kemudian, dan Terus apa lagi sih? Ntar dulu, Pak. Lihat dulu. Income-nya itu ya itu doang. Rekomendasinya penambahan suspending agent berupa CMCNA. ya, berapa Sebesar persen? 3%. Bener gak? 3%? Iya. Kok 3% sih? Saya nggak tahu, Pak. Soalnya saya kemarin doang. Saya ingetnya ya udahlah saya tambahin itu. Nah, saya tuh bingung yang kemarin gimana yang itu, yang persen itu. Coba di Handbook of Pharmaceutical Excipient. Di situ ada CMCNA sebagai suspending agent, sebagai oral solution. Oral solution maksudnya suspensi ya. Kemudian ada di emulsifying agent, ada gelling agent. Nah, di situ dicantumkan bahwa untuk oral solution, CMCNA hanya 0,1 sampai 1%. 0,1 sampai 1%. Coba lihat dulu. Nanti kalian nggak bisa nyarinya. Kalau langsung ngedengar kata-kata saya. Nggak, oral solution 0,1 sampai 1%. Kalau 4 sampai 6% dia gelling agent gitu. Jadi logikanya adalah semakin tinggi CMCNA yang digunakan, maka dia akan semakin ngegel gitu. Nah, suspensi itu kan nggak boleh sukar dituang ya, harus mudah dituang. Makanya nggak bakalan boleh konsistensinya seperti gel. Gitu. Makanya pasti konsentrasi si CMCNA-nya di bawah dari penggunaan dia sebagai gel, sebagai gelling agent. Paham ya teman-teman ya? Logikanya digituin aja logikanya. Jadi nggak usah dihafal tapi logikain. Oh. Kedengeran ya? Kalau ada yang nggak kedengeran, bisa klik di chat, tulis Pak nggak kedengeran atau hapus putus gitu. Iya. Oke lanjut. Suspending agentnya 1% ya, 0,1 sampai 1%, terserah kalian milihnya berapa persen. Terus kalau yang buat gelling agent itu pakainya kayak gimana, Pak? Misalnya CMCNA itu buat gelling agent, resepnya yang kayak Gelingnya gimana? ya yang gel gitu. Oh, Thrombopop gel. Ini kan ada thrombopop gel nih. Yang iya, resep orang lain nih seri 2 atau seri 3 ya? Seri 2 ya. iya. Thrombopop Tapi 10 kemarin mentol 1%. yang polisilen, Kenapa? pakai CMCNA, Pak. Iya. Jadi CMCNA gini. Semua suspending agent itu bisa sebagai gelling agent. Sampai itu dulu. Iya. Semua suspending agent sebagai gelling agent. Kenapa bisa seperti itu? Karena gelling agent, gel sama suspensi sama-sama merupakan sediaan yang mendispersikan partikel-partikel padat yang tidak larut di dalam air ke dalam molekul-molekul bahan eksipiennya gitu, polimernya. Nah, dalam ini CMCNA gitu. Tapi penggunaannya berbeda antara
kedua sediaan tersebut. Suspensi, kadar yang digunakan suspending agentnya pasti jauh di bawah penggunaan gelling agent. Karena gelling agent harus ngegel konsistensinya. Sedangkan untuk suspensi harus mudah dituang. Jadi ya encer gitu. Makanya pasti konsentrasinya lebih kecil, teman-teman. Paham ya? Paham. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Paham ya? Jadi dua-duanya sama-sama sediaan yang mendispersikan partikel padat yang dilarut air di dalamnya. Berarti 1% ya? Maksimal 1%. Oke. Ya teman-teman, bisa dipahami? Pak, ada yang mau ditanyakan? Bisa, Pak. Ya. Jadi jangan bingung ya. Kemudian, nah nanti aja. Ada nggak sih resep losio? Losio nggak ada, malah saya kemarin ya, keluarin ya. Lanjut. Iya. Ya. Jadi, perhitungan dan penimbangan bahannya CMCNA sebesar 1%, Oh, berarti sekali. 1 gram kali 100 Ya, mili. 1 gram. Ya. Pak, berarti tetap pakai air panas kan? Iya Pakai dong, pasti dong. 20 kali lebih banyaknya juga. 2 kali bobot CMCNA. 20 kali. Nah, bobot CMCNA. Oke. Berarti kalau CMCNA-nya 1, airnya Airnya 20. yes, 20 mili. Oke. Lanjut. Apalagi tuh? Simetikonnya. Berapa? Mana tuh? Kan tadi berapa sih simetikonnya? Ini tampilin aja biar semuanya ngeliat. Lagi pakai HP, Pak. Ya sama, gue juga pakai HP bisa. Enggak. Ini. Enggak ada di HP. Ininya HP-nya. Apa sih ada HP-nya? Enggak di-scan. Oh, Scanan gitu dong. Apa sih tadi? Simetikon ya, Pak? Berarti ya, kan per 5 mili ya kan? 200 per 5 mili. 80 ya. per 5 mili. Hmm, Berarti kan dikali 100 20 mili. dikali 20 kali 20 80. mili kali 20. Iya, 80 kali 20. Berapa Ya, miligram? udah hasilnya 400 miligram sama dengan Nah, 0,4 gram. 400 sih. Ih, Kan 80 miligram per 5 mili. Sedianya 100 mili. sedianya Ya nggak? 20, Pak. 20 miligram simetikonnya. Simetikannya per 5 mili berapa simetikonnya coba? simetikon 20, Pak. 20 miligram Iya, 20 miligram. dikali Dikali dibagi 5 20. mili dikali 100. 100 dibagi 5 Iya, 20. tuh. Ya, 20 kali 20 Terus 400. Oke. sama dengan 0,4. Iya, Ya. Oke. habis. Iya. Terus AlOH3 Hmm. kan 200 miligram. Yes. Kan 100 per 5. Jadi 20. Hasilnya 400 miligram. Aduh. Sama dan Simetikonnya kan? simetikonnya 0,04 gram. Hah? 40 miligram. 20 kali 20. Apa, Pak? 400. Ya 400, simetikon 400, ini 4000. Ya, nah. MgOH 2 kali juga 200 mg kali 20, 4000 sama dengan 4 gram. Yes. Tadi 20. Domperidonnya? Domperidon. Kok iya, domperidon salah ya tadi. Iya, tadi kan salah. Ya udah, Pak ya. Lanjut. 2 mg kali 20. Ya. 40 mg. Nah, 40 miligram. 0,4 gram kan. 0,04 gram. Tapi 40 mg. Ya udah pakai Iya, iya. Iya, benar. Pakai itu apa nyarinya? pakai aqua deh. Pakai air aja.
Iya, kan emang larut air kan? Iya. Berarti domperidon ditimbang berapa? Hah? Domperidon, kan kita 50 miligram. mengencerin. Ya 50 Iya, 50. miligram. Ditambah Ditambah Aquades. iya, aku ada. Ya, Aquadesnya berapa? Banyak. Tambah aku ada. Aquadesnya berapa banyak? Yang lain mungkin mau bantu, nggak apa-apa. Kita di sini diskusi aja, nggak usah terlalu tegang. Iya, Pak. 10. 10 mili boleh. Berarti yang diambil 8 mili, Pak. 8 mili. Oke. Berarti 8 mili pengenceran domperidon. Jadi teman-teman, naruh pengencerannya itu, ngitung pengencerannya itu, misalnya tadi domperidon HCl 40 mg, kan berarti tulis itu butuh pengenceran kan. Nah, di bawah domperidon kalian tuliskan pengencerannya gimana. Misalnya domperidon ditimbang 50 mg ditambah Aquades 10 mili diambil 8 mili. Apa kencarannya? Ya, jadi pengencerannya di bawah dari perhitungan bahannya. Jadi kelihatan, saya bisa ngeliat, oh gitu. Oke. Oke, Paham ya teman-teman ya. paham, Pak. Kemudian Aquadesnya 100 dikurang 60. 60, 100 dikurang 20. Pokoknya yang tadi semuanya dikurang kecuali CMCNA. dia add kan ya? Hmm. Aquadesnya add kan? Aquadesnya add kan? Hah? Apa, Pak? Aquadesnya add kan? Itu kan 100 mili. Berarti artinya nanti Aquadesnya add kan? Oh iya. Aquadesnya add 100 mili. Jadi nggak usah dihitung. Buat Nggak apa usah. capek? Lelah bro. Kecuali gram. Kalau gram baru kalian hitung. Dikurang-kurang. Tapi kalau dia tulisannya add, Aquades add, kalian lihat di situ 100 mili, ya berarti kan add, Aquades add 100 mili. Kalau gram baru ya, Pak? Kalau gram baru kalian ngitung, dikurang-kurang-kurang semuanya. Oh gitu. Ya, iyalah. Jangan mempersulit apa yang dipermudah. Dia Hans baru datang nih. Oke, sudah. Habis itu cara pembuatan ya? Ya, Cara pembuatannya itu setarakan timbangan. Botol dikalibrasi 100 ml. ya, botol kalibrasi 100 mili, kasih tanda. Siapkan air panas. Siapkan air panas, benar. Air Kemudian, panas 20 mili lah. Terus 20 masuk mili. ke dalam lumpang dan Kemudian, terus habis ini masukin CNA 1 gram. ya 1 gram. Taburkan Kemudian, ke dalam lumpang. Yang tusuk-tusuk CNA agar tidak menggumpal. Ya. Gerus add mucilago. Terus sampai terbentuk mucilago ya. Nah, diam terus 15 menit. Hah? Diam 15 menit? Iya kan bukannya dilemin, Pak. Didiamin dulu baru digerus. Jadi ini habis tusuk-tusuk nih, diamin 15 menit dulu, baru setelah itu digerus. Papa, diperbaiki langsung. Iya ini lagi diinin, Pak. Dicari-cari. Yang lain juga sama ya. Kalau misalnya ada yang salah, langsung perbaiki sekarang. Jadi nanti ke depannya nggak salah lagi. Iya, masih ya, Pak. Yuk. Oke, terus apa lagi? Lanjut. Timbang Berikutnya. MgOH 2 kali sebesar 4 gram, lalu masukkan ke nomor 4, gerus at homogen. Dispersi. Terus timbang LOH 3 kali. Timbangnya di awal aja kali semuanya. Timbang semuanya. Lakukan pengenceran domperidon. Oh iya. Soalnya pas itu Bu Muti mintanya timbangnya per 1 gitu loh, Pak.
Oh ya udah, kalau kalian mau kayak gitu nggak apa-apa, nggak salah gitu. Cuma ya Iya, saya ngeliatnya capek aja gitu. iya Satu sih. satu satu. Iya dah. Tapi bagus juga sih usulnya Bu Muti agar tidak terjadi cross kontaminasi karena kan kalian baru gitu. Saya khawatirnya lupa zat mana yang itu zat apa, yang itu zat apa. Apa apa? It's Iya Pak. okay. Lanjut. Terus apa lagi tuh? Terus timbangan LH 3 kali, lalu masukkan ke nomor 5, gerus juga ether dispersi. Hmm. Terus itu timbang si simetikon sebanyak 0,04 gram. Ya, berarti kan 0,04 gram. Simetikon. Kok Salah. 0,04 sih? 0,4 salah lihat. 0,4 benar. 4 Iya Pak, gram. salah lihat, salah lihat. Ya, hati-hati, Ridwan Peridwan. Ada Iya. sinyal. Terus mana tuh Pak? Masukkan ke nomor 6 juga, terus gerus terdispersi lagi. Terus timbang si domperidon HCl Hmm. sebanyak 0,04 gram. Terus larutkan dalam 10 ml Aquades di dalam beker gelas. Ambil 8 ml saja. Terus kemudian sisa pengenceran 2 ml dimasukkan ke dalam pot dan diberi tanda. Hmm. Habis itu masukkan beker gelas nomor 8 itu ke dalam nomor 7. Ya. Terus terdispersi. Hmm. Habis itu nomor 9 itu dimasukkan ke dalam botol yang telah Dikalibrasi. dikalibrasi. Kalibrasi dong. Iya. Terus? Dalam kalibrasi lumpang dibilas Uh, dengan Aquades dan dimasukkan lagi ke dalam botol. yes. Terus sisa Aquadesnya dimasukkan ke dalam botol tanda kalibrasi. Ya, betul. Buang tanda kalibrasi, terus beri etiket Dikocok dulu dong, dikocok Oh ya, dulu. dikocok. Kan dikocok ya, Mang. Masa aku Gimana? ada yang ngambang dong? Nggak jadi suspensi. Lupa dimasukin namanya. Oke. Adesnya dimasukkan sisanya sampai batas, kemudian dikocok. Iya. Terus beri dan label. Etiketnya apa? Tulisannya. Dua Etiketnya warna apa dulu? putih. Iya, putih. Terus? 2 Tulisannya sehari. apa? 2 kali sehari. Aceng 6 tahun bawahnya. Digunakan Aceh 2 kali 2 kali sehari 1 sendok teh teh antekoenam sebelum makan. makan. Belum makan. Iya, habis itu pakai label NI sama kocok dahulu. Kenapa kau pakai label NI? Ada yang Mengapa? keras. Yang obat keras siapa? Si Aceh siapa tuh? Domperidon. Domperidonnya ya. Iya, domperidonnya obat keras. Iya. Oke, benar. Iya. Kemudian ada label kocok dahulu. Iya, kocok dahulu ada kok. Oke, sip. Thank you ya, Pak. Oke, teman-teman. Kedengaran ya, Diva ya. Ya, nanti Diva bisa sharing hasil yang benernya seperti apa. Baik, Pak. Pak, tapi kenapa pas Ya. kita pakai polisilen itu, kenapa kita pakainya yang cen-cen anget 3%? Enggak, 1%. Masa sih? Berarti saya salah dong selama ini. Iya, aku juga nggak tahu rata-rata kok 3%. Kayaknya kalau itu saya ngomong 0,1%, apa mereka pusing gitu ngelihat cen-cen ada di mana-mana. Saya dengar Bapak 3%. Masa sih? Iya. CMCNA kan kemarin kita baca di HP. Di HP kan kemarin kita baca. Iya. HP lihat ya gitu. Nih di oral solution 0,1 sampai 1%. Nah, gelling agent 3 sampai 6 atau 4 sampai 6% gitu. Nah, terus saya lihat loh 3% rata-rata. Gitu. Makanya saya akhirnya menggelar kuliah kali ini tuh buat meluruskan hal tersebut. Gitu. Oh, pantas ya, Pak. 1%. Tadi saya sudah jawab agar mulai dituang.
Jadi tetap terdispersi, si yang nggak larut itu dalam air itu tetap terdispersi, tapi udah dituang. Oh, kalau misalnya 3% itu yang resepnya udah kayak udah gelling agent ya, Kak? Itu udah mulai kental gitu dan Iya, sudah kayak yang apa ya? Voltaren gel gitu-gitu. Ya, kayak Voltaren. Ya. Oke, terima kasih ya, Kak. Bayangannya seperti itu ya. Ya. Iya. Oke. Makasih. Sebenarnya menarik. Nanti kita mungkin pas di teknologi sediaan farmasi semi solid dan liquid itu nanti kita bahas lagi yang lebih mendalam. Itu nanti kalian baru bisa oh iya yang dimaksud kemarin gitu. Memang di saat seperti ini di farmasetika ini mata kuliah ini emang nggak membahas terlalu dalam teman-teman gitu. Jadi ya mungkin kalian pasti akan bingung kok seperti itu. Nah nanti pembahasan lebih lanjutnya di teknologi. Gitu. Oke, paham ya. Kemudian kita lanjut sekarang ke seri 1 resep kedua. Ada yang mau mengerjakan? Ada yang mau membahas? Gampang nih. Krim itu gampang bikin jurnalnya tapi susah buatnya. Hati-hati nanti. Oh kalau kalian mah enak ya, udah lewat ya. Jadi nanti kita cuma kayak course doang nanti pas masuk. Di kelas kalian nanti mungkin yang merasakan deg-degannya maksudnya. Oke, nomor 2 seri 1. Siapa lagi yang mau membahas? Saya boleh, Oke, boleh. Fania lanjut. tapi nggak apa-apa salah. Ya nggak apa-apa lah. Emang harus benar. Kalau kalian langsung benar ya jadi profesor ntar. Gak usah kuliah berarti. Lanjut. Ini seri yang 1 ya? Yang seri 1 nomor 2 resipe cortison acetate 2%, neomycin 2%, mispak krim 10 gram, signa usum externum. Ini 1 orang belum masuk siapa ya? Kalau nggak ngeliat muka kalian saya bingung soalnya siapa yang nggak masuk. Saya ngerasanya masuk semua. Tapi jumlahnya cuma 20. Tadi Eca udah masuk, Pak. Iya, oh iya, Eca udah masuk tadi, ada gambarnya. Kayaknya koneksi ya, Pak. Dia pakai IndiHome soalnya. Oh, IndiHome. Ini IndiHome merupakan salah satu pencetus joker ya, manusia baik yang pakai IndiHome. Iya, Pak. Oke, lanjut. Oh, udah. Fania. Udah ada belum? Udah. Udah kan ya, Pak? Udah. Kelihatan. Jadi resepnya itu apa ini? Oh, cortison acetate 2%, neomycin 2%, Yes. Cream 10, Nyonya Tumina. Ya. Monografinya perlu dibaca nggak? Nanti aja deh, langsung ke screening kan kalian udah paham kan ya? Incompatibility saja. Income-nya itu cortison acetate praktis tidak larut dalam air, neomycin kurang cocok untuk sediaan luar, mengandung antibiotik sehingga rentan terhadap resistensi pada pasien. Rekomendasinya itu penggunaan emulgator sapo, IMU halaman 140, cortison acetate dilarutkan dalam minyak, neomycin untuk sediaan luar baiknya dalam bentuk garamnya, yaitu diganti dengan neomycin sulfat. Tujuannya untuk meningkatkan pengawet. Penambahan pengawet metilparaben 0,12% sampai 0,18 dan propilparaben 0,0 sampai 0,05% Fi3,8. Emang kortison emang yang di obat luar tuh kortison ya, bukan hidrokortison ya? Coba cek di ISO atau MIMS deh. Yang buat sediaan luar hidrokortison atau kortison. Ya. Kan bedanya kan bedanya kortison sama hidrokortison dia ada gugus OH. Kan dia gugus steroid ya. Wah, itu menarik tuh teman-teman. Kimia organik banget. Jadi nanti gugus steroid itu ada segi 6, 2, terus di bawahnya ada segi 6 lagi, entar ada segi 5, 1. Itu steroid.
Nah, kalau si hidrokortison dia punya gugus OH tuh di posisi nomor 16 kalau nggak salah. Jadi beda gugus 1 itu nanti mempengaruhi fungsinya dia gitu. Dia cocok sebagai obat apa karena koefisien partisinya beda. Gitu. Menarik deh teman-teman. Makanya kimia organik harus jago, saran saya. Hidrokortison, Pak. Ya, berarti kortison Hidrokortison asetat. Ya, berarti kortison asetat kurang cocok sebagai obat luar, diganti dengan hidrokortison asetat BM per BM. Saya belum nemu, Pak. Hah? Maksudnya? Saya nggak tahu kemarin. Jadinya saya ini salah maksudnya. Iya, nggak apa-apa. Kan saya ngasih tahu. Semoga nanti Ya, ujian tidak salah. Terus berarti cari BM-nya dulu ya, Pak. Bentar ya, Pak. Ya, BM-nya hidrokortison asetat. Lihat di map index ada. Ya, ini saya lupa. Ada nggak ya? Pak, udah nemu. Berapa? Udah nemu ya? Hidrokortison. Jadinya hidrokortison asetatnya 200,99 mg. Ya, oke. Neomisinnya 2 BM, iya Pak, BM per BM. Lanjut. Neomisin kan 2/100 kali 10, 200 mg. Jadi neomisin sulfat yang digunakan 0,2 gram kali 712 per 614,6 sama dengan 0,232 gram. Iya, benar. Terus TA banding asam stearat 1/4 bukan, Pak? Iya, 2/8 ya, samalah 1/4. Ya itu. TEA-nya berarti 0,2 gram, terus asam stearatnya 8/100 kali 10 gram sama dengan 0,8 gram. Terus metilparabennya 0,12
per 100 kali 10 gram sama dengan 0,012. Itu 12 mg kurang dari 50 mg dilakukan pengenceran. 50 mg metilparaben plus 25 aqueous panas. Yang diambil pengenceran pertama itu diambil 15. Terus itu masih kurang dari 12 mg dilakukan pengenceran kedua. Diambil 12 mili plus aqueous panas 30 mili. Jadi yang diambil dari pengenceran kedua itu 12 mili. 12 mili ya yang kedua ya. Oke. Iya, Pak. Sisa pengenceran 1 dan 2 dimasukkan ke dalam pot dan diberi identitas. Ya. Berarti ngambilnya Terus kenapa? untuk Pak? nanti berapa mili? Berarti ngambilnya berapa mili? Kenapa? Nanti dimasukkan ke dalam sedia. 12 mili dari yang kedua. Berapa? 12 mili. 12 mili. Mana sih usahanya 12 mili? Remang-remang ya, bentar. 12 mili. Itu Pak, pengenceran kedua gimana sih? Oh iya, diambil 12 mili, plus aqueous panas A30. Benar nggak tulisannya? Iya Pak itu. Diambil 12. Ya, oke. Sip, lanjut profil. Terus paraben juga itu kurang dari 50 mili dilakukan pengenceran bertingkat. Yang diambil jadinya terakhir 2 mili. Terus aqueous untuk TA-nya 0,2 gram kali 15 mili karena kayaknya dia larut dalam air Pak, kalau nggak salah. Berarti ini berapa tuh? 0,2 dikali 15 mili saya bilang. Dikali 15. 15 kalinya maksudnya? 15 kali bubuk TA kan maksudnya? Bukan 15 Pak, kali kan? Oh iya benar-benar. Iya Pak, 15 kali. Iya benar. Terus aqueous untuk melarutkan neomisin 1 mili. Terus parafin cair. Berarti tahap pembuatannya timbangan disetarakan, pot ditara, alat dan bahan disiapkan, lumpang dipanaskan. Yes. Ditimbang asam stearat 8 gram dengan cawan. Terus ditimbang parafin cair 1 gram dimasukkan ke dalam nomor 2. Nomor 3 dilebur di atas penangas air. Diaduk et homogen. Pak, bentar ya saya mau lihat hidrokortison asetat kelarutannya. Oh iya. Ya, boleh. Pak. Ya. Kan hidrokortison praktis tidak larut dalam air, sukar larut dalam etanol dan dalam kloroform. Itu jadinya dimasukin ke kan masuk fase minyak. Fase minyak. Karena dia praktis tidak larut. Kan itu hidrokortison asetat atau hidrokortison aja? Hidrokortison asetat, Pak. Iya, praktis tidak larut. Ya, berarti dimasukkan ke dalam fase minyak. Jadi nanti yang fase minyak kan dilebur. Ya nggak, asam stearat atau kemudian apa lagi tadi ya? Asam stearat. Pokoknya yang larut minyak lah ya. Yang larut minyak masukin. Iya, Pak. Ya, lihat ininya dulu deh. Nah, berarti hidrokortison. Detik leburnya berapa? Hidrokortison. Bentar, Pak. Kalau dia suhu lebur bukan, Pak? Iya, titik lebur, suhu lebur sama. Ada suhu lebur. Lebih kurang 220 derajat. Disertai penguraian. Oh ya udah, berarti dia stabil, dipanaskan stabil. Berarti boleh masukin ke fase minyak si asam stearat ya tadi ya? Iya, Pak. Lebur. Terus pas sudah asam stearat sama yang kayak teman-temannya tuh
Ya enggak? Jadi pakai TA kan? TA larutin air panas sama bahan-bahan yang semuanya larut air masukin. Kenapa Pak? Ya, jadi kan kemarin konsepnya minyak sama minyak, air sama air. Ya. Iya. Nah, Ini bukan Pak. di step kenapa? Ini bukan yang nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Oh, nomor 6 ditimbang ya. Dalam beker gelas. Kemudian kan pakai air panas ya, diaduk sampai larut. Kemudian masukin yang misin sulfat, aduk hingga larut. Kemudian ada apa tuh? Pengenceran. Iya, pengenceran. Paraben. Aduk semua tuh. Nah, setelah itu yang tadi siapa namanya? Asam serat ya. Asam seratnya Iya, juga itu yang di beker gelas tuh. Beker gelas masuk ke situ. Soalnya kan si asam serat kalau nggak ada fase yang lebih cairnya dia nggak akan melebur. Paham nggak? Kecuali di situ ada parafin. Oke. Tadi nggak kedengaran. Jadi kan TA tadi udah kita aduk tuh, semua fase airnya udah kita aduk, ya nggak? Udah kita aduk sampai udah homogen. Nah, nanti si asam serat yang akan lebur karena dia nggak ada parafin, nggak ada apa-apa. Berarti mau nggak mau kita harus masukin fase yang air tadi ke dalam ke dalam serat. Gitu kan, serat bentuknya butir-butir kayak busa gitu kan, kayak gabus, kayak gabus yang dia itu nggak bisa mencair kalau misalnya nggak ada airnya, nggak ada fase cairnya gitu maksudnya. Kan di resep lain ada tuh menggunakan asam serat tapi ada parafin liquidum. Asam seratnya plus parafin liquidum. Nah, kalau di sini kan asam seratnya nggak ada apa-apa nih, nggak ada si minyak-minyakan gitu. Makanya akhirnya asam serat dimasukkan di dalam asam serat dimasukkan fase airnya. Gitu. Kemudian dilebur bersamaan di atas penangas air. Tuh. Oke, paham ya? Berarti itu digabungnya masih di atas penangas air, Pak? Iya, di atas penangas air. Karena kan si asam seratnya dia nggak bisa ngelebur kalau nggak ada fase cairnya. Kalau di resep yang sebelumnya kan ada parafin liquidum tuh. Nah, itu si asam seratnya sama parafin liquidum. Tuh. Kalau misalnya ada parafin liquidum, Pak, nggak usah. Berarti nggak usah dimasukin dulu si TAA sama yang lain yang fase airnya. Oke, paham ya? Datanya sampai situ. Mana teknis banget nih, kalian harus paham. Digabungnya di lompang, Pak. Kan tadi kita lebur dulu kan? Kan nunggu si asam seratnya melebur. Ya enggak? Asam seratnya melebur, baru nanti kita masukkan di lumpang panas tuh kalau udah melebur semuanya. Nah, langsung digerus cepat. Digerusnya harus sangat cepat. Kalau tidak cepat, pecah dia. Pak, kurang paham yang kalau ada parafin liquidum. Iya. Kalau kalian lihat di halaman 141 di ilmu meracik obat, di situ kan dia ada parafin liquidum. Kedengeran nggak? Ada parafin liquidum. Nah, makanya airnya nggak usah dimasukin, fase airnya nggak usah dimasukin ke dalam cawan penguap yang isinya asam serat karena ada parafin liquidum. Jadi suatu bahan yang padat kayak asam serat, terus stearil alkohol, kemudian ada setomakrogol. Nah, itu tuh bahan-bahan padat itu kan kita cairin nih biar bisa gabung jadi satu. Karena kalau padat yang bisa satu nggak nyampur fasenya. Itu makanya butuh suatu agar bisa cair. Berarti kan dipanaskan ya. Nah, dipanaskan harus dengan bahan yang sifatnya cair
Gitu. Nah, di sini kan kalau di halaman 141 kan asid stearik sama parafin nih, bisa nih parafinnya sebagai fase cairnya gitu. Sedangkan kalau di resep yang tadi kan dia nggak ada cairnya, nggak ada temennya gitu, nggak ada parafin liquidumnya. Nah, makanya kita kasih itu fase airnya dari triethylalamin, propilparaben, metilparaben, sama neobisin sulfat seperti itu. Oke Pak, makasih Pak. Gitu. Pokoknya konsepnya kayak pelajaran kelarutan di Farvis gitu, like dissolve like gitu. Nah, kemudian nanti kalau udah cair si asam stearatnya, baru kita masukkan ke dalam lubang semuanya, lubang panas ya, lubang dingin. Dan selama masuk ke lubang digerus cepat, selesai. Oke Pak. Berarti udah ya Pak? Iya. Terus etiket ya tadi kan udah dilebur bersama, terus hasil leburan itu dimasukkan ke dalam lempang panas, digerus cepat atau dispersi sempurna. Nomor 11 dimasukkan dalam pot, dihitung bobot air dan dihitung persentase kesalahan. Nomor 12 diberi etiket biru, signa untuk pemakaian luar, dan label NI serta expired date. Udah. Udah Pak. Oh iya, sorry. Ada kesalahan ya. Saya luruskan lagi. Jadi untuk yang TH syarat, kan ini resep dia tidak lengkap ya. Jadi ditulisnya cuma neomisin 2%, kortikosteroid 2%. Nah, dibuat krim kan ya. Nah, di sini nggak ada fase minyak, teman-teman. Sadar nggak? Nggak ada fase minyaknya. Fase minyaknya kan nggak ada kan ya. Nah, berarti dia kan butuh fase minyak kan ya. Nah, karena butuh fase minyak, tadi di dalam 141, parafin liquidumnya itu harus dicantumkan ternyata. Setelah saya baca di buku yang lain. Jadi perbandingannya parafin liquidumnya 70, asid steariknya 20, triethylalaminnya 8. Aquadesnya sisanya. Berarti berapa tuh? Dibagi kecil banget ya. Makanya perbandingannya gitu 70 28. Kalau mau menggunakan basis TH stearat. Jadi nanti kayak kemarin kita belajar halaman 141 gitu. Jadi parafin liquidum sama asid stearik dalam lubang dalam apa? Cawan penguap sampai larut, PA sama air sama bahan-bahan yang larut dalam air dalam beker yang berisi air panas. Kemudian panasin mortir, gampang. Masukin langsung semuanya. Kenapa? Maaf Pak, kalau misalnya selesai atas saya yang pertanyaan untuk resep nomor 2 ini saya pakai mugatan dari halaman. Iya, emang itu namanya basis TH stearat Ramdan. Gitu. Jadi perbandingannya parafinnya 70, asid steariknya 20, triethylalamin 8. Pak, kodesnya 100 ya. Waktu itu Bapak bilang itu diganti jadi ad-100, Pak. Ntar dulu. Berarti aqua itu cuma 2 ya? 2 mili? Nggak mungkin ya? Sebentar ya. Kan dia berarti kalau krim itu kan oily ya? Oily atau berasa air kalau menurut kalian? Krim itu? Oil, Pak. Oily. Oily ya? Berarti dia kan air di dalam minyak kan? Bener nggak?
Air di dalam minyak, karena airnya lebih sedikit daripada minyaknya. Bener nggak? Oh, aneh ya. Bentar, kita buka HP ya. Handbooknya dulu. Gimana lebih enak belajar ini nanti di teknologi dan informasi semi solid itu. Kalian boleh buka apa namanya topik, kita cari parafin liquidum berapa persen. Parafin liquid. Ya, dia jadi kalau di krim dia sebagai komponen utama gitu, untuk menambah ke apa stiffness ya, tebal ya, rasa tebal ya. Presentasinya nggak ada ya. Coba kita cari referensi lain sebentar ya. Cari referensi lain. Soalnya agak janggal saya ngelihatnya. Kan krim itu harusnya dia lebih apa namanya, lebih oily ya, tapi di sini airnya 100. Berarti harusnya ini kalau melihat seperti ini kayak minyak dalam air gitu. Sedangkan kan kalau krim itu air dalam minyak. Satu 90. Ini jadi lebih banyak fase airnya kalau kayak gini. Janggal. Namanya buku lama ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini dijelaskan untuk TA apa penggunaan TH syarat ya. Ada lagi referensi lain. Sini keterangannya adalah krim dengan etanol amin stearat merupakan suatu sabun bereaksi basa lemah yang dibuat dengan 2,2 gram asam stearat dengan 1 gram TEA. Coba saya lihat lagi di buku Rahman. Saya harus dari berbagai sumber ya teman-teman ya, biar tidak salah. Kalian punya Rahman kan? Yang industri ya, Pak? Belum semua punya, Pak. Yang di bab semi solid. Bapak ada e-booknya nggak? Nggak punya itu. Saya juga beli ini. Oke, makasih, Pak. Ini di sepanjang itu adalah bentuk sediaan. 191.
lihat ya. Sini pun enak teman-teman, kalian kalau mau baca gitu, ada banyak hal-hal yang kita pelajari di Farvis juga. Oh ternyata seperti itu. Gitu. Jadi bisa sebagai referensi kalian buat ngerjain soal studi kasus kayak kemarin. Itu ada HLB-nya, enak sebenarnya buat ngerjain. Oke, jadi untuk TA syarat itu perbandingannya adalah di referensi lainnya. Dia dibuat dari 2,2 gram asam stearat dengan 1 gram TEA. Untuk pembuatan penggunaan asam stearat selalu lebih banyak. Iya, karena kan dia fase minyak ya. Fase minyak harus lebih banyak daripada fase airnya. Atau penggunaan emulgate juga bisa sih. Jadi pilihan lain dari TA syarat, kalian bisa menggunakan emulgate, teman-teman. Emulgate itu dia basis lihat di Hope, kita lihat di Hope. Jadi kita lihat Hope lagi. Kalau yang lama halaman di sini nggak ada ya. Mungkin yang baru ada mungkin ya, emulgate, EMULGID. Silahkan dilihat. Emulgate. Sini nggak ada di Hope saya yang lama. Jadi kalau pakai emulgate juga bisa. Jadi pilihan lain dari TA syarat. Kalau TA syarat tadi perbandingan 2,2 gram asam stearat sama 1 gram CTEA. Kemudian harus ada fase minyaknya. Fase minyaknya kalian bisa menggunakan parafin liquidum, bisa, boleh gitu. Kemudian kalau pakai emulgate itu juga bisa. Kalau emulgate itu perbandingannya emulgate 15, fase minyaknya 15, aquadesnya 70. Oke. Emulgate-nya 15, Holland sesamanya 15, aquadesnya 70. Itu basis krim yang lain menggunakan emulgate. Gitu. Kemudian, Maaf Pak, bisa diulang nggak Pak? kenapa? Yang mana yang diulang? Yang emulgate Pak. Oke, emulgate itu perbandingannya emulgate-nya 15, Holland sesami lagi. Fase minyaknya 15. Jadi kalian boleh pakai oleum, boleh pakai parafin liquidum, itu 15 perbandingannya. Kemudian sisanya aquades banyak 70. Oke Pak, makasih Pak. Gitu. Ada yang mau tanyain sampai sini? Jadi ada banyak pilihan ya. Itu bisa TA syarat, bisa emulgate. Nah, kalau emulgate ini caranya, emulgate sama fase minyaknya, kan emulgate itu sama kayak asam stearat fisiknya. Jadi harus dilebur dulu sampai jadi cair. Jadi emulgate sama oleumnya, sama parafinnya, atau sama fase minyak yang lain. Jadi dia dilebur dulu di cairan penguap. Habis itu fase airnya juga pakai air panas
semua yang larut dalam air panas, masukin di situ, baru nanti lumpang panasnya itu sama pakai lumpang panas juga. Nanti 2 fase tersebut dimasukkan, digerus cepat, sama seperti THC. Pokoknya kuncinya semuanya panas saja, suhunya harus sama. Paham ya? Jadi ada 2 pilihan, ada setel makrogol sama setel alkohol juga ada. Di Lakman tadi ya Pak? Lakman. Tadi saya baca di referensi lain sih. Apa tuh Pak? Dari catatan saya. Ya. Saya pas kuliah. Nanti boleh difotoin nggak Pak mungkin? Kenapa? Boleh. Boleh. Oh ya, makasih Pak. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Nah, tapi kelemahannya jangan lupa semua sediaan krim karena dia oily ya, banyak minyaknya ya. Nah, itu biasanya minyak itu sifatnya mudah rusak karena ada kontaminasi dari bakteri. Kemudian ada airnya juga kan, air kan media tumbuh bakteri paling baik kan. Jadi biasanya digunakan itu nipaginipasol gitu. Dan biasanya juga pada krim ditambahkan antioksidan karena kan fase minyaknya juga pasti akan mudah teroksidasi ya. Kemarin sudah belajar udah belajar ini belum sih? Lipid udah belajar belum? Kimia organik. Nah, lipid Belum kayaknya Pak. belum ya? Oh ya udah. Ya, jadi kalau kita lihat lipid itu kan dia ada yang mungkin pernah dengar kali ya, rantai lemak jenuh, rantai lemak tak jenuh. Iklan apa ya? Yang minyak seperti air gitu. Nah, itu minyak tak jenuh. Jadi dia ikatannya semuanya rangkap di dalamnya gitu. Nah, kalau yang jenuh, dia ada ikatan tunggal. Jadi, kalau sebagai gambaran ya, buat teman-teman biar paham kenapa harus pakai nantinya, itu harus pakai antioksidan. Itu karena lama-kelamaan si yang rantai lemak tak jenuh itu akan satu persatu ikatan rangkapnya akan putus, akan mengikat yang sekitarnya gitu. Kan di kita kan banyak radikal bebas ya. Kalau kalian goreng apa, itu kan nanti lama-lama akan kehitaman, ya enggak? Kalau kalian beli gorengan lah, itu minyaknya bisa hitam, coklat tua menjelang hitam. Nah, itu tuh ciri-ciri minyak yang sudah teroksidasi. Gitu. Makanya kalau sediaan krim yang kalian gunakan selama ini, itu biasanya dia mengandung antioksidan untuk mengurangi efek radikal bebas di sekitar, agar nggak merusak sediaan krimnya. Seperti itu teman-teman ya. Tapi itu nanti, kalau saat ini kan pertimbangannya nggak pakai antioksidan karena tadi gitu. Kita menggunakan fase itu untuk resep kan. Resep itu biasanya nggak lama, penggunaannya paling lama seminggu. Gitu. Makanya nggak usah pakai antioksidan ya nggak apa-apa. Oke, paham ya? Ada yang mau tanyain? Bertanya Pak. Oke, bertanya sampai sini? Izin bertanya Pak. Ya, gimana? Yang kemarin tuh kan yang mungkin tadi dari satu yang krim itu harusnya kalau krim fasenya air dalam minyak ya Pak? Fasenya air dalam minyak. Ya, jadi kita harus lihat paling banyak
apa di situ. Kalau misalnya paling banyak air, berarti minyaknya di dalam air. Jadi kalau paling banyak minyak, berarti air di dalam minyak, gitu. Kemarin kita sudah belajar dispersi padat kan, bagian emulsi. Jadi untuk menentukan, misalnya kalian mau ngetes nih, air dalam minyak atau minyak dalam air, berarti kan kita cari dia pakai air ya. Kalau kita pakai air ternyata dia nyampur, gitu, nggak pecah, gitu. Kalau dia nggak pecah, artinya apa? Artinya dia fase luarnya adalah air. Sedangkan kalau misalnya dia air dalam minyak, kita kasih air, maka dia akan pecah. Gitu, karena fase luarnya minyak. Seperti itu. Kemudian Ramdan nanya nih, untuk perbandingan BM per BM hidroklorid asetat dengan klorid asetat sama dengan mana? Oh, jadi untuk menghitung hidroklorid asetat, kan klorid asetatnya tadi 2% ya. 2% kita hitung, 2/100 dikali 10 gram. Berarti berapa tuh? 0,2 gram ya? 0,2 gram atau 200 miligram. Kemudian kita nyari nyari bobot hidroklorid asetat kan, karena klorid asetat tuh nggak bagus untuk sediaan luar gitu. Berarti BM bobot hidroklorid asetat sama dengan BM hidroklorid asetat dibagi BM klorid asetat dikali bobotnya klorid asetat gitu. Kan hidroklorid asetat tadi berapa? 300 sekian ya? Atau 600 sekian? 600 nggak mungkin ya. Berapa lah tadi berarti BM-nya? BM-nya hidrokortison dibagi sama BM-nya kortison asetat dikali sama bobotnya 200 yang tadi 200 mg tadi si kortison asetat tadi. Gitu, Ramdan. Oke, Ramdan. Apa? Iya, sekitar segitulah BM-nya ya. Iya. Sip. Seperti itu Ramdan, gimana? Oke, sip. Kemudian tadi lanjut lagi ya tentang pembuatan krim tadi. Jadi kalian bisa pakai emulgit, bisa pakai basis yang lain, cetostearyl alkohol, cetomakrogol, gitu. Terus bisa juga pakai apa namanya? Span-twin juga bisa. Kemarin kalian sudah dijelasin pakai span sama twin ya. Itu. Kemudian kalau mau yang lengkap itu, kalau ini kan sebenarnya resep-resep lama ya, gitu. Nah itu bisa kalian lihat cara pengerjaannya di Reseptir, Van Duyn itu juga ada. Kalian bisa gunakan sebagai referensi, gitu. Cuma untuk saat ini saya nggak tahu beli itu udah di mana, gitu. Saya juga waktu itu pinjam dari perpustakaan, gitu. Dan perpustakaannya bukan perpustakaan UI, perpustakaan dari yang lain. Gitu. Mungkin Bella punya kali. Bella, ada Van Duyn atau Reseptir nggak? Halo Bella. Keluar ya? Oh, ada kok. Halo Bella. Tidak punya. Oh ya udah. Ya baiklah. Boleh dicarilah nanti. Kali aja di Shopee atau di Tokopedia ada. Bisa sebagai referensi kalian. Seperti itu ya. Kalau kalian boleh pakai basis manapun asal ada referensinya, cantuman referensi. Kalau nggak ada, ya saya salahin. Tapi kalau ada ya itu oke, bisa digunakan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian tadi neomisin sulfat larutkan di fase air ya. Tadi ya, Fania. Halo? Oh, Fania left. Oke, jadi tadi neomisin sulfat larutkan di fase air kan. Kemudian tadi kalau menggunakan TLA berarti TLA juga di fase air panas. Kemudian propilparaben, metilparaben itu juga di fase air.
gitu. Kemudian asid stearat sendiri di cawan penguap, kemudian sama fase minyaknya. Kalian bisa pakai paraffin liquidum, bisa menggunakan oleum-oleum yang lain juga yang sesuai, atau mau pakai oleum olivarum, bisa pakai oleum kokos juga bisa, minyak kelapa, minyak zaitun ya, oleum olive gitu, itu juga boleh gitu. Jadi banyak pilihan dan teman-teman bisa milih salah satu dari mereka. Minyak dalam minyak, air dalam air, kemudian dimasukkan ke dalam lumpang panas, digerus sampai apa? Terbentuk korpus, bukan korpus emus ya harusnya ya. Terbentuk basis krim aja kali ya. Kalau korpus emus tuh di emulsi gitu. Oke. Kemudian hati-hati di sini adalah di situ ada neomisin ya, ada neomisin. Sudah jelas itu adalah antibiotik gitu. Oleh karena itu harus penggunaannya apa? Harus jelas penggunanya teman-teman. Jadi nggak boleh SUE, nggak boleh signa usum externum gitu. Jadi kalian harus rekomendasi, misalnya menggunakan 3 kali sehari, ST, DD, aplik lockdoll gitu, signature DDE, apa namanya, 3 kali sehari digunakan pada lokasi yang apa namanya target pengobatannya gitu, atau bagian-bagian yang sakit atau gimana gitu, aplik lockdoll itu boleh gitu. Jadi hati-hati karena kan sudah jelaskan sebelumnya bahwa antibiotik itu ketika digunakan tidak proper ya, tidak sesuai, tidak frequently gitu, nggak frekuensinya beda-beda, itu maka nanti akan menimbulkan resistensi gitu. Kalau resistensi maka nggak bisa lagi mengurangkan obat tersebut gitu, makanya harus ada usul seperti itu. Berarti kan harus dihabiskan juga ya gitu. Tapi bukan dihabiskan diminum, tapi digunakan sampai selesai seperti itu. Kemudian di situ ada koresan asetat. Koresan asetat itu juga kan hormon ya, hormon. Oleh karena itu dia pasti obat keras, berarti harus menggunakan label NI gitu. Neomisin antibiotik harus menggunakan tanggal kadaluarsa gitu. Kalian rekomendasi tanggal kadaluarsanya berapa? Oke, paham ya? Ada pertanyaan habis itu? Resep nomor 2. Cukup? Resep nomor 2? Udah Pak, cukup. Oke. Ya, terima kasih Pania. Lanjut resep nomor 3 di seri 1. Ada yang mau mengerjakan? Gampang nih 3 nih. Ada yang mau mengerjakan? Nomor 3. Halo, halo. Ada yang mau menjelaskan nomor 3? 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Nah, dari itu. Selain yang 2 tadi ya, selain Diva sama Fania ya, yang udah maju. Siapa? Atau yang dari seri lain mau mengerjakan yang nomor 3 juga nggak apa-apa. Dari yang mengerjakan seri 2, ngerjain yang seri 1 nomor 3 juga nggak apa-apa. Ayo, apalagi tidur nih. Kayaknya seri 3 masih pada bingung, Pak, kemarin. Jadi masih pada ragu buat nge-presentasi ini. Oke, kita bahas kalau gitu. Kita lihat tramadol dulu. Tramadol dia kelarutannya gimana? Ada yang mau menjelaskan kelarutannya? Tramadol larut dalam? Halo, tramadol larut dalam apa? Ini resep 1 ya, Pak? Seri 1, resep 3. Oh ya, oke, Pak. Tramadol HCl mudah larut dalam air dan metil alkohol, Pak.
larut dalam air atau metil alkohol. Oke. Berarti kita pakai basis yang mana? Coba lihat kemarin suppositorianya. Bab suppos halaman berapa sih? Oke, di bab suppos di sini penggunaan dari nih, kan dia larut dalam air ya. Kalian bisa menggunakan campuran PEG 4000, PEG 6000 dan aqua. Jadi PEG 4000-nya 33%, 6000-nya 47%, dan aquanya 20%. Itu. Nah, terus si aqua ini buat ngarutin si tramadol HCl itu. Tramadol HCl-nya kan 20 dikali 5 ya. DTD kan, 20 kali 5, 100 mg. Kemudian tadi larut dalam air, berarti kan cukup sekitar berapa tuh? 20/100. Ntar dulu. Supposnya berapa gram? Untuk dewasa ya, tuan ya soalnya. 3 gram ya? 3 gram, Pak. Ya, 3 dikali 5, 15 gram. 15 gram dikurang berapa tuh tramadolnya tadi? 20 kali 5, 100 mg. Berarti 15 dikurang 0,1, berarti 14,9 gram. 14,9 gram sebagai basis suppos. Nah, kita menggunakan basis suppos yang PEG yang menurut Hassler dan Sperandio. PEG 4000-nya 33%, 33/100 dikali 14,9. PEG 6000-nya 47/100 dikali 14,9 gram ya. Kemudian aquanya 20/100 dikali 14,9. Nah, nanti pembuatannya adalah PEG 4000 6000 kan udah pasti padat ya. Ya enggak? Di atas 1500 tuh, di atas 1000 konsistensinya udah semakin padat. Udah semakin untuk padatan. Iya, Otomatis Pak. kan harus dicairkan ya. Jadi PEG 4000 sama 6000 dimasukkan di dalam cawan penguap. Kemudian dikasih tadi aquades yang di dalamnya sudah ada tramadol gitu. Kemudian diuapkan bersama-sama sampai cair, kemudian nanti kalian aduk hingga homogen. Ketika sudah cair diaduk hingga homogen, baru dimasukkan ke dalam cetakan suppos. Selesai. Tunggu dingin, tunggu dia beku, baru nanti dibuka cetakannya. Potong bagian yang berlebih. Seperti itu. Gampang kan? Izin ulang. Izin ulang yang mana? Kalian buka halaman 103. Di situ ada basis PEG menurut Hassler dan Sperandio. Nah, kalian bisa pakai yang itu. Gitu. Kalian bisa pakai yang itu, kemudian 33% tadi dikali sama basisnya 14,9. Gitu. Paham ya? Jadi 14,9 dikali 33/100 itu sama dengan bobot PEG 4000-nya. PEG 6000-nya 47/100 dikali 14,9. Aquanya 20/100 dikali 14,9. Kemudian airnya tadi, aquadesnya itu buat melarutkan tramadol HCl. Gitu. Kemudian nanti aqua PEG 4000 sama 6000 sama-sama dimasukkan ke dalam cawan penguap, ditangas. Gitu sampai dia melebur seluruhnya, kalian aduk sampai homogen. Setelah selesai, baru kalian masukkan ke dalam cetakan suppos. Gitu. Setelah cetakan suppos, biarkan sampai dingin, sampai beku gitu. Setelah beku ya kira-kira sejam lah ya, nggak sejam sih ya, cepat dia. Ya 15 sampai 20 menit lah. Tuh, sekitar 20 menit kali ya, sekitar 20 menit di freezer. Kemudian setelah 20 menit dilihat sudah beku, keluarkan dari kulkas, buka cetakannya, kemudian potong bagian yang
tidak diperlukan bagian lebihnya. Seperti itu teman-teman ya. Ya, Pak. Begitu. Ada pertanyaan habis ini? Support cukup jelas sih, Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bapak, Vanduin covernya warna apa ya? Kalau saya sih dulu karena di perpus, kalau di perpus sih waktu itu nggak ada covernya, emang udah buku lama, jadi udah tinggal lembar-lembaran aja. Jadi kalau tanya covernya apa ya saya nggak tahu. Kalau Itu judulnya kayak apa, Pak? kopian Vanduin apa ya? Saya lupa. Saya ingat itu cuma Vanduin doang. Lupa saya. Yang kalian temukan apa tulisannya? Bacaannya Handbook on Life Cycle Assessment Operational Guide to the ISO Standard. Oh bukan yang itu. Oh bukan, Pak. Itu apa, Pak? Buku apa itu? Itu mah itu standarisasi kayak industri gitu. Oh, Bukan. Itu kalian kalau nanti kerja di QA itu bisa digunakan. QA itu quality assurance. Kalau di industri ya, kalian QA itu bisa digunakan buat bahan bacaan. Jadi buat bahan bacaan, kan kalian nanti kalau kerja di industri ya awal mungkin jadi staff ya. Jadi staff, terus kalau di PMA pasti jadi staff sih kalau di PMA. PMA itu pengalaman modal asing. Contohnya Pfizer, AstraZeneca, terus Boehringer Ingelheim. Nah, itu biasanya kalian masuknya jadi staff. Tapi kalau di PMDN, kalian bisa jadi supervisor langsung. Tapi hanya di beberapa bagian. Kayak produksi. Produksi kalian datang, maksudnya masuk, pertama kali masuk, udah bisa langsung jadi supervisor. Nah, kalau QA jadi staff. Menarik sih sebenarnya industri itu. Nanti kalian akan banyak belajar lah. Kalau nanti kalian ngambil apoteker, praktek kerja profesi, kalian harus manfaatkan sebaik-baiknya. Bapak ada keyword nggak buat buku Vanduinnya? Saya lupa. Ntar deh, saya ingat-ingat lagi ya, udah lama itu soalnya. Saya juga terakhir pakai itu pas dulu ngajar SMK, farmasi. Oh ya, terima kasih, Pak. Atau lihat di reseptir. Coba cari reseptir deh. Maksudnya, Pak? Jadi Vanduin, selain Vanduin ada namanya reseptir. Oh, Reseptir. Buku, iya. nama buku juga. Itu mirip Vanduin atau itu Vanduin, Pak? Beda. Tapi itu bisa jadi referensi. Oke, makasih, Pak. Ya. Tapi itu ini ya, apa namanya, referensi yang lama banget, yang udah tua banget sih. Jadi kadang nggak mengikuti perkembangan zaman. Jadi ada kalanya nanti ketika kalian teknologi sekian farmasi, PSF semi solid, solid, liquid gitu, nanti bakalan lihat ada beberapa perbedaan yang mendasar di antara penggunaan referensi yang lama tersebut dengan yang ada sekarang gitu. Nah, terus kita ngambil yang gimana, Pak? Berarti ngambilnya harus yang paling modern, paling kekinian ya. Gitu. Karena biasanya ada penelitian lebih lanjut dari orang-orang yang lama tersebut. Jadi hasil karya orang-orang yang lama diteliti lagi gitu. Nah, jadi yang paling baru, yang paling kekinian. Handbook of Master Excipient itu juga dari tahun ke tahun ada perbedaannya, teman-teman. Gitu. Makanya saya selalu bilang harusnya pakai yang baru. Kalau saya kan pakai yang lama karena ada yang ada cuma itu. Itu. Mungkin bisa dicari di internet kali ya. Itu. HP yang terbaru apa? Itu tips dari saya aja sih, biar kalian maju. Jangan mengikuti seperti angkatan saya.
Lagi pertanyaan? Oke, teman-teman. Untuk praktikum Farfis kan besok ada Pak Ari ya? Ya nggak? Ada Prof. Ari ya besok ya, jam 8 ya kalau nggak salah. Bener nggak? Iya, Pak. Nah, itu karena ada kewarganegaraan juga jam 1. Tapi nggak tahu ya ada atau enggak ya. Biasanya kewarganegaraan kuliah nggak sih? Kemarin sih bilang Kuliah, Pak. iya kuliah. Kuliah. Ya, Pak, kuliah. Pakai GMAT gitu juga? Zoom, Pak, pakai Zoom. Iya, Oh, pakai Pak. Zoom. Kemarin Gmail. Nah, kemudian kalian sanggup besok dari Pak Ari langsung praktikum Farfis? Atau gimana? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Bahasnya tentang apa ya, Pak? Apa? Bahas praktikum Farfisnya tentang apa? Besok itu yang kemarin kalian pelajari, kinetika order reaksi. Sama Bapak? Iya, praktikum. Kalau praktikum sama saya. Kalau teori nanti sama Bu Silvi lagi. Tapi belum tahu waktunya kapan. Gimana? Praktikum Farfisnya mau kapan jadinya? Soalnya kemarin saya nanya sama Bu Rika, kata Bu Rika kalian menyanggupi setelah Pak Ari langsung praktikum Farfis. Gitu. Nah, saya menanyakan di sini lagi. Benar nggak sih kalian menyanggupi? Gitu sih. Kalian sanggup atau enggak jadinya nih? Kalau diskusi dulu boleh, Pak? Ya silakan sih. Harusnya sih kemarin kalian tentuin ya. Kan kemarin saya nanya sama Bu Rika, kata Bu Rika, oh mereka setuju kok, mereka mau. Saya, masa sih? Diskusi dulu aja deh, Pak. Ya udah deh. Oke. Kalau diskusi mulainya hari ini kapan, Pak? Kenapa? Kalau misalkan kita diskusi mau hari ini, kira-kira mulainya jam berapa? Ya terserah kalian mau jam berapa? Apa dari sekarang langsung? Oh gimana? Bentar ya, Pak. Voting dulu ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Bapak, hari ini masih banyak tugas, Bapak. Nggak bisa hari ini. Kenapa? Hari ini tugas. iya banyak tugas. Ya Paling udah. antara besok, Pak.
Besok Iya. Nanti jam? jamnya nanti dikabarin sama PJ-nya ya Pak ke Bapak. Oh iya. Oke. Untuk modulnya udah saya kasih ke Nuhan tadi ya. Iya, udah Jadi dikirim. harapannya sudah terdistribusi. Kalian baca-baca dulu, jadi nanti kita langsung masuk ke penjelasannya. Jadi kalian nggak kosong. Oke Pak, makasih Bapak. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan ya. Pertemuan kali ini harapan saya kalian makin paham. Jika masih bingung silahkan tanya ke saya kapanpun gitu. Tapi nggak boleh pas lagi ujian. Sebelum ujian akan saya jawab. Oke? Paham ya? Paham Pak. Oke, cukupkan. Selamat beristirahat, selamat mengerjakan tugas-tugas yang lain. Tetap semangat, tetap sehat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.